Ibu mau jadi perempuan solihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insya Allah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang solihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? 2. Fas-solihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fas-solihatu. Maka istri-istri yang solihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama qanitat, jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut, berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik. Qanitat artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun, jamaknya qanitin, dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan solihah nih, istri solihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Nggak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya ya. Lihat sini, perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya. Wa shamat shamaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Ayyamul Bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah, Bu. Contoh gini, Mah, pergi pengajian ya, Ustadz Fulan misalnya, bagus tuh, insya Allah, ya siap berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah, berjilbab ya, insya Allah siap. Mah, anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika dia respon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya, boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat, yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh, Mah, lepas dulu jilbabnya ya, Papa ada family gathering, yang lain gak pakai jilbab, Papa gak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi.
Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu nggak Pak? Ini, itu rame tuh. Tapi kalau ibu cara masuknya, Pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama, ke papa. Kalau dilepas 30 menit dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa, pakai aja, mungkin jadi dakwah. Ya itu cara masuk yang enak, gitu, halus. Ya boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya, Mas ini, Ma mau tahajud dulu Pak. Udah, temenin Papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Bola misalnya kan. Baik, gini aja deh Pak, dalam tahajud setelah sholat, Mama doakan klubnya Papa bisa menang. Ya udah tahajud sana. Tahajud kan. Tiba-tiba kalah kan, Mama sih tahajud. Iya, Papa sih diminta menang malah menangis gitu. Kayaknya udah. Jelas ya? Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Baik. Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah, mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar, tahan penanya, perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutup ibu, nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya, dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat, sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah, sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat, surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Oh, kan sudah salah. Tidak, banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan itu berapa? Banyak. Perempuan tuh kalau sendirian namanya mar'ah. Nih tulisannya Bu. Saya masih ada waktu? Ibu kan enak tinggal masih aja kan saya yang nerangin. Saya tuh kesini Bu ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang, masuk surga. Enak banget. Tinggal amin aja ya. Mar'ah, tulisannya mim, ra, hamzah, ta, marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah dan lihat cermin, turun dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid, ngaca lagi, nggak apa-apa, dicek di tasnya pun ada cerminnya juga, gitu, minimal handphonenya kan, nggak apa-apa, itu fitrah, bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat, jaga rapi, tertib.
Bedakan Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit, biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setrika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah, perempuan tuh biasa. Tapi ingat, perempuan tuh seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar misalnya sampai pecah, bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi, cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Iya. Jadi itu fitrah Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih Pak gini-gini? Dulu kan Bapak tuh dulu kan, padahal masalahnya sekarang kan. Nah, itulah mar'ah. Tapi kalau banyakan laki-laki itu masih konsisten jamaknya, rajul jamaknya rijal. Kalau perempuan beda, sendirian dia mar'ah, banyakan dia nisa. Udah beda sendiri, hurufnya udah lain, katanya udah beda. Bu, rajulun, ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Jamaknya rijalun, ra-nya masih ada, jimnya ada, lamnya masih ada, cuman tambah alif. Ini mar'ah, nisaun, mimnya kemana, ra-nya kemana, ta-nya kemana? Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang curhat, cuman bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian, tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum, kece damang, alhamdulillah saya. Kumaha damelan, alhamdulillah lancar. Eta suami kumaha, di situ masalahnya. Aduh. Kan judulnya pengajian kan? Tapi yang dibahas tuh bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, udah bikin status. Tuh. Itu baru keluar kamar udah dibikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Teteh kenapa? Paham ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Klik, sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustadz. Ayo, tuh ayo. Ayo, ngempel. Tuh, kan? Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Ya kan? Jelas ya? Itu tuh sederhana Bu, tapi dalam sekali. Dan itu nanti di Ali Imran tuh lebih dalam lagi. Akan membuat kalau itu dipertahankan, boleh kok Bu. Pasang status itu boleh. Ibu kalau di situ setiap hari cantumkan satu hadis tentang perempuan, ayat tentang perempuan, dibaca oleh teman ibu jadi pahala. Ya, tapi kalau TSN mendung langsung bikin status, apa gitu? Itu kata Quran tipikal orang sakit. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan tipikal orang yang kurang sehat itu, yang butuh healing itu, apapun situasi yang dialami, dia langsung broadcast. Bahasa Quran. Jajan bakso enak, broadcast. Ya, kurang bayar, broadcast. Ini awis bakso di dia ayeuna, ceklik di Instagram. Tuh muncul. Gitu kan? Tuh butuh healing semua tuh. Paham ya sampai sini ya? Apa obatnya?
Sudah, lihat sini. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha.